Diam bukanlah sekadar ketiadaan suara. Diam adalah ibadah tersembunyi, adab ruhani, dan jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dalam tradisi Islam, terutama dalam khazanah tasawuf, diam dipandang sebagai salah satu bentuk hikmah terbesar, sebab lisan manusia adalah sumber kebaikan sekaligus sumber kebinasaan. Maka menjaga lisan melalui diam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan spiritual yang sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini sederhana, namun begitu dalam. Ia menunjukkan bahwa diam adalah ibadah jika tidak mampu berkata yang baik. Bahkan, diam bisa menjadi benteng iman, sebab lisan adalah anggota tubuh yang paling sering menjerumuskan manusia. Diam sebagai benteng ruhani. Dalam tasawuf, diam disebut sebagai syamt. Para sufi menganggap syamt sebagai salah satu makam penting dalam perjalanan spiritual. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan panjang lebar tentang bahaya lisan. Beliau mengatakan bahwa banyak dosa besar lahir dari mulut. Dusta, ghibah, namimah, riya, dan ucapan sia-sia. Maka diam bukan sekadar menahan kata, tetapi menahan diri dari dosa. Diam menjadi benteng yang menjaga hati tetap bersih. Sebab hati akan cepat rusak jika lisan tidak dijaga. Seorang wali Allah pernah berkata, "Banyak orang yang masuk neraka karena lidahnya, dan banyak pula yang sampai kepada Allah karena diamnya." Diam sebagai jalan ma'rifat. Diam tidak hanya menjaga dari dosa, tetapi juga membuka jalan menuju ma'rifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah. Dalam keheningan, seorang hamba dapat merenungi ciptaannya, mendengarkan bisikan hatinya, dan merasakan kehadirannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengingatkan, barang siapa banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Barang siapa banyak salahnya, maka sedikit wibawanya. Barang siapa sedikit wibawanya, maka hatinya mati. Dan barang siapa hatinya mati, maka ia jauh dari Allah. Maka diam adalah pintu kehidupan hati. Dengan diam, hati menjadi lebih peka, lebih halus, dan lebih mudah merasakan cahaya Allah. Seorang salik yang rajin muraqabah, mengawasi hati, akan memilih diam agar batinnya tenang, sehingga ia bisa melihat hakikat di balik segala peristiwa. Diam dalam tradisi sufi. Banyak kisah para sufi yang menjadikan diam sebagai jalan suluk. Hasan al-Bashri dikenal sering berdiam lama sebelum menjawab pertanyaan. Ketika ditanya alasannya, beliau berkata, "Aku takut lisanku tergelincir dan menjadi beban di hari hisab." Syekh Abu Madian, seorang sufi besar Maghrib, mengajarkan murid-muridnya latihan syamt, diam berhari-hari agar hati tidak sibuk dengan dunia. Rabi'ah al-Adawiyah sering berdiam diri dalam khalwatnya, menghindari banyak bicara agar pikirannya hanya tertuju kepada Allah. Para sufi menyadari bahwa terlalu banyak bicara membuat hati kasar, sedangkan diam melunakkan hati dan menajamkan rasa ruhani. Diam sebagai latihan tazkiyah al-nafs. Tazkiyah al-nafs atau penyucian jiwa adalah inti dari tasawuf. Salah satu jalannya adalah dengan melatih diam. Ketika seseorang berdiam diri, nafsunya tidak diberi ruang untuk pamer, untuk berdebat, atau untuk menonjolkan ego. Dengan diam, seorang salik belajar menundukkan keakuan. Ia tidak sibuk membela diri di hadapan manusia, melainkan sibuk menghadapkan diri kepada Allah. Diam menjadi cermin kerendahan hati. Orang yang banyak diam biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan. Ia tidak tergesa-gesa menilai orang lain, tidak suka membicarakan aib, dan tidak mudah marah. Inilah tanda bahwa nafsunya mulai tenang, nafs al-mutmainnah. Diam sebagai zikir yang tersembunyi. Ada diam yang hampa, tetapi ada pula diam yang penuh zikir. Inilah diam yang dimaksud para sufi, diam di lisan, tetapi hati sibuk menyebut nama Allah. Seorang salik bisa duduk diam tanpa kata-kata, namun di dalam hatinya ia berzikir la ilaha illallah. Tidak ada yang tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Diam seperti ini adalah ibadah yang tulus, tanpa ria, tanpa pamrih. Bahkan dalam kondisi hening, zikir hati terasa lebih kuat. Tidak ada gangguan kata-kata sia-sia, hanya ada hamba dan Tuhannya. Inilah yang disebut sebagian ulama sebagai diam yang bertasbih. Diam di hadapan Allah. Dalam doa dan munajat, kadang diam lebih berharga daripada banyak kata. Hati yang hadir, air mata yang jatuh,
Dan kesadaran penuh di hadapan Allah adalah bahasa yang tidak terucap, namun lebih fasih daripada 1000 doa panjang. Allah tidak membutuhkan kata-kata indah dari kita. Yang Allah kehendaki adalah hati yang khusyuk, dan kadang khusyuk itu muncul dalam diam. Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan, "Diamlah dari banyak berbicara, niscaya hatimu akan bersinar dengan cahaya makrifat." Diam di hadapan Allah adalah adab. Bagaimana seorang hamba berani banyak bicara di hadapan Sang Pencipta, padahal dirinya lemah dan hina? Maka, diam adalah tanda tunduk dan pasrah total kepadanya. Diam dalam hubungan sesama manusia. Tasawuf tidak hanya bicara hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama. Dalam hubungan sosial, diam adalah perhiasan seorang mukmin. Saat dipuji, diam membuat kita tidak tergelincir ke dalam ujub. Saat dicaci, diam membuat kita terjaga dari balasan buruk. Saat melihat keburukan orang lain, diam membuat kita selamat dari ghibah. Imam Al-Syafi'i berkata, "Jika engkau ingin berbicara, maka pikirkanlah. Jika ucapanmu lebih baik daripada diam, bicaralah. Tetapi jika diam lebih baik, maka diamlah." Inilah akhlak para arifin. Lisan mereka dijaga, ucapan mereka ditimbang, dan diam mereka penuh hikmah. Buah dari kekuatan diam. Barang siapa yang mampu menjaga diamnya, Allah akan karuniakan 3 hal. Hati yang tenang, sebab tidak sibuk menyesali ucapan yang sia-sia. Wibawa di hadapan manusia, sebab orang yang sedikit bicara dianggap bijak. Kedekatan dengan Allah, sebab diam menjadi jalan masuknya cahaya ma'rifat. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah seni memilih kata, seni menahan nafsu, dan seni menghadirkan hati. Dengan diam, seorang salik justru lebih aktif dalam perjalanan ruhani, mendengarkan bisikan hati, merasakan tajalli Allah, dan menyibukkan diri dengan zikir. Diam adalah kekuatan ruhani yang agung. Dalam tasawuf, diam bukan sekadar berhenti berbicara, tetapi jalan untuk mendekat kepada Allah. Diam menjaga lisan dari dosa, membersihkan hati dari kesibukan dunia, menundukkan nafsu, dan membuka pintu makrifat. Jika kita mampu menguasai kekuatan diam, maka kita akan menemukan ketenangan yang hakiki. Sebab dalam diam ada zikir, dalam diam ada cahaya. Dan dalam diam, seorang hamba bisa merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah Ta'ala.